Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Natalia Janeta dari program studi fisika dengan NIM akhir dengan NIM 182221031 dari kelas manajemen industri B1. Hari ini saya akan mempresentasikan cara mudah mendapatkan uang dan menjadi orang sukses. Kesuksesan dapat diartikan sebagai pencapaian, tujuan, dan kebahagiaan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti karir, keuangan, hubungan interpersonal, dan kesehatan. Setiap orang mungkin memiliki definisi kesuksesan yang berbeda-beda. Cara mudah mendapatkan uang seringkali berasal dari kebutuhan mendesak atau dorongan untuk memenuhi kebutuhan finansial. Latar belakang dari cara-cara ini bervariasi, tergantung pada konteks dan situasi individu. Penting untuk dicatat bahwa sementara beberapa cara mendapatkan uang mungkin memberikan hasil cepat, keberlanjutan dan legalitas metode tersebut perlu diperhatikan. Beberapa cara yang diiklankan sebagai mudah atau cepat dapat menjadi skema penipuan atau beresiko tinggi. Membangun dasar finansial yang kuat dan berkelanjutan lebih penting daripada mencari cara cepat mendapatkan uang dengan risiko yang tinggi atau tidak etis. Poin-poin cara menjadi orang sukses. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Rencanakan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Pastikan tujuan Anda spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas pada waktu, berbatas waktu atau SMART. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan. Teruslah belajar dan tindakan keterampilan, dan sesuaikan pendidikan dan keterampilan dengan tujuan, karir, atau kehidupan. Yang ketiga, komitmen dan disiplin. Tetapkan rutinitas harian yang mendukung tujuan. Pertahankan komitmen terhadap rencana dan berikan diri dorongan untuk menjaga disiplin. Yang keempat, mengoptimalkan waktu. Manajemen waktu yang baik adalah kunci dari kesuksesan. Prioritaskan tugas-tugas yang penting dan hindari prokrastinasi. Yang kelima, berani mengambil resiko. Evaluasi resiko secara bijaksana dan bersedia mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pelajari dari kegagalan dan terus maju. Yang keenam, menjalin hubungan dan jaringan. Bangun hubungan positif dengan orang-orang yang ada di sekitar. Manfaatkan jaringan sosial untuk mendapatkan peluang dan dukungan. Yang ketujuh, keseimbangan hidup. Jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pertahankan kesehatan fisik dan mental. Yang kedelapan ada berinovasi dan kreatif. Selalu mencari cara baru untuk meningkatkan diri dan proses kerja. Terbuka terhadap ide-ide inovatif dan kreatif. Yang kesembilan, mengelola keuangan dengan bijak. Atur keuangan dengan cermat dan investasikan waktu dan uang dengan bijak. Yang kesepuluh, tetaplah bersemangat dan positif. Tanggapi hambatan dengan sikap positif. Tetapkan pola pikir yang optimis dan teruskan semangat dalam menjalani tantangan. Motivasi menjadi orang sukses. Motivasi untuk menjadi orang sukses dapat bervariasi antara individu, tetapi beberapa faktor umum yang sering menjadi pendorong kesuksesan meliputi yang pertama adalah pencapaian tujuan pribadi. Keinginan untuk mencapai tujuan dan impian pribadi adalah motivasi utama bagi banyak orang. Kesuksesan seringkali terkait erat dengan pencapaian target pribadi seperti karir yang sukses, kehidupan keluarga yang bahagia, atau pencapaian prestasi tertentu. Yang kedua, keinginan untuk mandiri dan stabilitas finansial. Banyak yang termotivasi untuk mencapai tingkat kemandirian dan stabilitas finansial yang tinggi. Kesuksesan dalam berkarir atau bisnis dapat menjadi sarana untuk mencapai kemerdekaan finansial dan keamanan. Yang ketiga, gairah dan cinta terhadap pekerjaan. Orang yang mencintai pekerjaan mereka seringkali memiliki motivasi intrinsik yang tinggi. Ketika seseorang mengejar apa yang mereka cintai, motivasi untuk mencapai keberhasilan secara alami muncul. Yang keempat, keinginan untuk meninggalkan warisan. Beberapa individu termotivasi untuk mencapai kesuksesan sebagai cara untuk meninggalkan warisan yang positif. Ini bisa berupa kontribusi signifikan terhadap masyarakat, pencapaian dalam bidang tertentu, atau penciptaan dampak positif untuk generasi mendatang. Yang kelima adalah ada tantangan dan ambisi pribadi. Beberapa orang termotivasi oleh dorongan untuk mengatasi tantangan dan mencapai ambisi yang tinggi.
Keinginan untuk terus tumbuh dan berkembang dapat mendorong seseorang untuk mengejar tingkat kesuksesan lebih tinggi. Yang keenam ada inspirasi dari orang lain. Menyaksikan kesuksesan orang lain dapat menjadi sumber inspirasi. Membaca kisah sukses, melihat teladan, atau mendengarkan pengalaman orang-orang yang telah berhasil bisa memotivasi seseorang untuk mengejar kesuksesan mereka sendiri. Yang ketujuh, dorongan dari tantangan dan kegagalan. Tantangan dan kegagalan dapat menjadi pendorong kuat untuk mencapai kesuksesan. Beberapa orang merespons kegagalan dengan tekad yang lebih besar untuk berhasil dan mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Yang kedelapan, kepuasan dan kesejahteraan. Keinginan untuk mencapai tingkat kepuasan dan kesejahteraan yang tinggi dalam kehidupan dapat menjadi motivasi untuk kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan, kesehatan, dan keuangan dapat memberikan perasaan kesejahteraan yang diinginkan. Salah satu contoh pengusaha sukses adalah Elon Musk. Elon Musk adalah pengusaha magnet bisnis yang dikenal atas kontribusinya dalam berbagai industri, termasuk teknologi dan energi. Berikut adalah poin utama dari karya dan kontribusinya. Yang pertama adalah Tesla. Salah satu kontribusi utama Elon Musk adalah sebagai pendiri dan CEO Tesla. Tesla dikenal sebagai perusahaan mobil listrik yang terkemuka dan mengubah paradigma industri otomotif. Tesla berhasil menciptakan mobil listrik yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menawarkan kinerja dan daya saing yang tinggi. Yang kedua adalah SpaceX. Elon Musk mendirikan SpaceX atau Space Exploration Technology Corporation dengan tujuan menjelajahi dan mengkolonisasi ruang angkasa. SpaceX telah mencapai sejumlah tonggak sejarah, termasuk pengembangan roket reusable dan peluncuran pesawat antariksa komersial pertama ke orbit bumi. Yang ketiga adalah Solar City, atau sekarang bagian dari Tesla. Elon Musk terlibat dalam Solar City, sebuah perusahaan energi terbarukan yang berfokus pada energi matahari. Solar City kemudian diakuisisi oleh Tesla, memungkinkan Musk untuk menyatukan visi transformasi berkelanjutan dengan penggunaan energi terbarukan. Kemudian ada OpenAI. Elon Musk adalah salah satu pendiri OpenAI atau sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan atau AI yang aman dan bermanfaat. Tujuan OpenAI sendiri adalah untuk memastikan perkembangan kecerdasan buatan dan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Yang kelima adalah Neuralink. Musk mendirikan Neuralink atau perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi interfacing otak dan komputer. Tujuannya adalah meningkatkan koneksi antara otak manusia dan teknologi dengan potensi untuk memberikan solusi bagi masalah kesehatan dan peningkatan kinerja kognitif. Yang keenam adalah Boring Company. Elon Musk juga mendirikan The Boring Company yang berfokus pada inovasi di bidang konstruksi terowongan dan transportasi bawah tanah. Tujuannya adalah mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi transportasi perkotaan. Kontribusi Elon Musk tidak hanya berbatas pada inovasi teknologi, tetapi juga mencakup pendekatan yang berani terhadap risiko dan masalah global. Sifat visioner dan ambisiusnya dalam menghadapi tantangan global membuatnya menjadi salah satu pengusaha yang paling menonjol dan berpengaruh di dunia saat ini. Menghasilkan uang dari usia muda adalah langkah yang baik untuk membangun kemandirian finansial dan belajar keterampilan berharga sejak dini. Berikut adalah beberapa cara untuk menghasilkan uang saat usia muda. Yang pertama, pekerjaan paruh waktu. Mencari pekerjaan paruh waktu yang sesuai dengan jadwal sekolah atau kuliah. Ini bisa mencakup pekerjaan di restoran, toko, atau bahkan pekerjaan lepas seperti menjaga anak-anak. Yang kedua, magang atau pekerjaan sementara. Magang dapat memberikan pengalaman kerja yang berharga dan memungkinkan Anda untuk membangun jaringan profesional. Banyak perusahaan dan organisasi menyediakan program magang untuk pelajar atau mahasiswa. Yang ketiga, sebagai freelance atau pekerja lepas. Jika Anda memiliki keterampilan tertentu, pertimbangkan untuk menjadi freelancer. Ini bisa melibatkan pekerjaan seperti menulis, desain grafis, penerjemah, atau pembuat konten digital. Yang keempat, membuka usaha bisnis kecil. Pikirkan tentang bisnis kecil yang dapat Anda jalankan, seperti menjual produk handmade, memberikan jasa, atau memulai dengan bisnis online. Kreativitas dan inovasi dapat menjadi kunci kesuksesan dalam bisnis kecil. Yang kelima, ada menghasilkan uang secara online. Yang pertama,
menulis konten online, Anda bisa menulis untuk blog, situs berita, atau platform konten seperti Medium. Yang kedua ada mengisi survei online. Beberapa perusahaan membayar untuk partisipasi dalam survei online. Yang ketiga adalah menjadi afiliasi atau bergabung dengan program afiliasi dan hasilkan komisi dengan mempromosikan produk atau layanan orang lain. Yang keenam adalah pertukaran barang atau jasa. Tawarkan keterampilan atau jasa Anda kepada orang-orang di sekitar. Misalnya, menawarkan jasa potong rumput, membersihkan rumah, atau membantu dengan tugas sekolah. Yang ketujuh, investasi. Pelajari tentang investasi dan cara mengelola uang. Mulailah dengan jumlah yang kecil dan konsisten. Investasi bisa mencakup saham, reksadana, atau properti, bergantung pada toleransi risiko dan pengetahuan Anda. Yang kedelapan, membangun kehadiran online. Yang pertama, seperti platform media sosial. Gunakan platform media sosial untuk membangun kehadiran dan memonetisasi konten Anda, baik melalui sponsor, iklan, atau penjualan produk. Yang kedua, blogging atau vlogging. Tulis blog atau video di platform seperti YouTube, monetisasi melalui iklan atau kemitraan. Yang kesembilan ada menyimpan dan berinvestasi dengan bijak. Pelajari tentang manajemen keuangan. Mulailah menyimpan uang dan berinvestasi untuk masa depan Anda. Bahkan jika jumlahnya kecil, pemahaman tentang bagaimana mengelola uang akan membantu Anda dalam jangka panjang. Sekian dari penjelasan saya terkait cara menjadi orang sukses dan mendapatkan uang pada usia muda terutama. Selebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.